Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya Kak Oman. Tapi kalau ada yang sedang sakit tetap semangat ya. Betul banget Kak Sani. Kita harus tetap semangat. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan keluarga kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai kebaktian sekolah minggu kita. Semuanya siapin Alkitabnya ya. Jangan makan-makan dan jalan-jalan lagi ya. Siap? Siap dong Kak. Yuk adik-adik, ambil sikap berdoa. Kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil bergerak ya Kak. Ya, ayo semuanya bangkit berdiri. Siapa di sini yang senang memuji Tuhan? Yeay, jangan malu dan malas ya. Tuhan senang loh dengan mendengar puji-pujian kita. Yuk, kita pujikan lagu Senang-senang Memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Hey, Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi senang-senang. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Hey, Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. janganlah malu, janganlah malas, dipuji-puji, melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang malam dan pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami bangun dalam keadaan sehat. Saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memimpin kami, memberkati kami semua. Secara khusus untuk puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Juga kiranya Tuhan memberkati agar hari ini dalam ibadah sekolah minggu kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang sedang merasa bahagia? Saya Kak. Wah, adik-adik juga banyak yang sedang merasa bahagia tuh Kak. Kalau Kak Sani, kenapa bahagianya? Karena hari ini Kak Sani bisa ketemu adik-adik Kak. Kalau Kak Oman gimana? Kalau Kak Oman bahagia karena Tuhan Yesus sudah persatukan kita jadi sahabat Kak. Wah, benar juga Kak. Kita semua adalah sahabat di dalam Tuhan Yesus Kak. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita bareng-bareng yuk nyanyi lagu ini. Hari ini ku rasa bahagia. Semuanya bergerak ya.
Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, masih ingat kan selama bulan ini kita bahas karakter apa? Betul banget, karakter sahabat. Kak Oman, pernah nggak kakak berantem sama sahabat kakak? Pernah sih, Kak. Kak Oman sebel banget sama sahabat kakak karena dia ngomongin rahasia kakak ke teman-teman yang lain. Terus Kak Oman sudah baikan nggak sama dia? Belum lah, Kak. Nggak mau temanan lagi. Wah, masa gitu sih, Kak? Tuhan Yesus, sahabat terbaik kita, saja bisa mengampuni kita yang jahat ini loh, Kak. Makanya kita perlu belajar mengampuni teman-teman kita juga, Kak. Begitu ya. Terima kasih ya, Kak, udah ingatin saya. Sahabat bersedia mengampuni ya, Kak. Betul banget, Kak. Kasih itu sabar dan mengampuni, Kak. Yuk Kak Oman dan adik-adik semua kita nyanyi pujian ini ya. KASIH. Terus kita sambung dengan kasih itu memaafkan. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, mengasihi, mengampuni lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi di minggu ketiga bulan Februari dengan Kak Westi, dan nanti bersama dengan Kakak Han kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Adik-adik yang di rumah bisa sambil siapkan kitab sucinya, nanti kita akan membaca bersama-sama ayat kitab suci. Sekarang kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang kasih, Bapa yang kudus, terima kasih untuk hari ini Bapa. Kau kumpulkan kami untuk belajar bersama firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa secara virtual. Kami mohon kiranya bantu Kakak Besti dan juga Kakak Hans agar dapat membaca dan juga menjelaskan firman-Mu dengan baik, sehingga kami yang di rumah bisa mengerti dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong buka hati pikiran kami Bapa, dan juga karuniakanlah Roh Kudus bagi kami Bapa, biarlah kami memahami firman-Mu dan juga bisa kami jadikan pelita bagi hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kakak Hans dari GKK Pos Cibubur akan membaca, adik-adik dari rumah ikut membaca dalam hati ya. Perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak lelaki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya, kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku menjadi salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Meski ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa kepada sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak naik lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian firman Tuhan yang dibacakan oleh Kakak Hans dari GKK Pos Cibubur. Sebentar lagi Kakak akan mengilustrasikan cerita hari ini melalui panggung boneka dari kardus. Simak baik-baik. Mohon maaf jika nanti ada penggemar dari Gengwu dan juga Jin Suga BTS. Kakak minta maaf, kakak hanya memberikan ilustrasi saja. Kakak mau minta maaf ya, ini hanya ilustrasi ya. Bagi penggemar Gengwu dan nanti Jin dan juga Suga BTS, tolong minta maaf ya. Ini hanya ilustrasi saja agar adik-adik ingat apa nanti yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Alkisah di suatu kota hidup Papa Gengwu. Nih, Papa Gengwu ya. Dia memiliki 2 orang putra. Yang sulung namanya Jin, dan yang bungsu namanya Suga. Suga ingin berpetualang keliling dunia sehingga butuh uang untuk dana petualangannya dan minta papanya agar harta warisan dibagi. "Pak, aku mau keliling dunia nih, bagi duitnya dong." "Kerja sana kalau mau duit." Kayak aku nih, aku bantu urus rumah kontrakan papa dan restoran. "Ogah ah, bagi aja jatah warisanku, Pak." "Wansan, kan rencananya kalau kamu menikah nanti papa bagi. Sekarang bantu papa urus restoran ya." "Gak mau, Pak, capek. Nih, teman-temanku udah arrange jadwal ke Dubai, ke Inggris, ke Belanda. Pokoknya asyik jalan-jalan. Ayo dong, Pak. Nanti aku bisa jadi traveler blogger, Pak." "Ya sudah, yakin ya teman-temanmu benar?" "Iya, Pak." Kok gitu sih, Pak? "Gak apa-apa, Papa percaya sama kalian." Lalu akhirnya harta warisan dibagi. Setelah harta warisan dibagi, Suga pergi jalan-jalan bersama teman-temannya. Ternyata teman-temannya menipu Suga, sehingga Suga terlantar di daerah Antah Barantah, di mana di situ Suga hanya bisa bekerja di peternakan babi dan hanya bisa makan sampah-sampah yang babi makan. Betapa mengerikannya. Suga sangat menyesal. Dia berpikir, di rumah papaku, restorannya, makanannya mewah. Enak sekali, aku bisa makan 3, 4, 5 kali. Boleh nambah. Di sini ada babi makan bekas sampah, semangka, bekas restoran. Sungguh menyedihkan. Lalu Suga memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya bagaimanapun caranya. "Akhirnya aku pulang. Papa, ini aku. Maafin aku, Papa. Aku ditipu. Aku bangkrut, gak punya duit. Bolehkah aku kerja jadi supir Papa?" "Syukurlah anakku, Suga, kamu pulang. Puji Tuhan Allah. Papa selalu khawatir dan mendoakan keselamatanmu. Papa memaafkanmu. Mari bantu Papa kelola restoran ya." "Iya, Pak. Maafkan juga ya, Pak. Sekarang aku mau kerja keras.
agar restoran kita banyak cabangnya. Amin. Demikian ilustrasi tadi. Akhirnya Papa Suga dan Suga berkumpul kembali dengan bahagia. Adik-adik ingat saat Papa Suga membagi warisannya, hatinya sangat sedih, ya. Sangat sedih sekali karena anak yang dikasihinya meminta warisan yang seharusnya dibagi pada saat anaknya menikah. Tapi Suga menginginkannya untuk buat jalan-jalan saja. Dan ternyata Suga ditipu teman-temannya dan kelaparan di negeri orang dan makan dari makanan babi. Akhirnya Suga merasa menyesal. Dia sadar, dia merasa, oh ternyata di rumah papaku lebih sejahtera daripada aku di tanah asing ini. Ya, Suga merasa harusnya aku tinggal di rumah papaku saja. Di tanah orang aku begitu sengsara, sehingga Suga memutuskan untuk pulang kampung. Jadi dari cerita tadi kita bisa ambil kesimpulan yang pertama, kita harus bersyukur. Tadi Suga bersyukur kan? Oh iya, di rumah papaku aku lebih sejahtera. Dia ingat, ya. Dia ingat kalau di rumah bapaknya lebih sejahtera. Dia bersyukur. Yang kedua, dia pulang dan minta pengampunan. Jadi yang kedua adalah mengampuni. Papa Suga bersedia mengampuni anaknya yang sudah mengecewakannya. Ya. Yang kedua adalah pengampunan. Maukah kita mengampuni orang, teman, adik, saudara yang sudah membuat hati kita sedih, membuat hati kita kecewa? Yang ketiga adalah kasih. Dalam pengampunan ada kasih. Berarti kita mau mengasihi orang lain. Demikian pula dengan Papa Konghu, dia mengasihi anaknya Suga sehingga dia mengampuni anaknya meskipun anaknya sudah menghabiskan warisannya, sudah mengecewakan hatinya. Dan yang keempat adalah berbahagia. Jadi hari ini kita belajar yang pertama adalah bersyukur. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita peroleh, entah itu bakat, entah itu kesehatan, entah itu berkat, makanan, minuman, kekayaan, kita bersyukur. Yang kedua adalah kita mau mengampuni. Entah itu sesama, entah itu teman sebangku, entah itu guru, entah itu orang tua, entah itu asisten rumah tangga, mbak yang di rumah bantu di rumah, entah itu teman sepermainan, kita mau mengampuni jika mereka berbuat salah pada kita, mengecewakan hati kita, mendukakan hati kita, kita mau mengampuni sepenuh hati. Karena dalam pengampunan ada kasih. Berarti kita mengasihi teman-teman kita, kita mengasihi saudara-saudara kita, bapak kita, anak kita, adik-adik kita. Yang keempat adalah dalam pengampunan, dalam kasih, hati kita akan riang, kita akan bahagia. Jadi adik-adik ada 4 poin. Yang pertama bersyukur, yang kedua mengampuni, yang ketiga dalam pengampunan kasih, dan yang keempat kita akan berbahagia. Ada 4 poin hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan untuk minggu ini yang akan dibacakan oleh adik kita dari GKK Pos Cibubur. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita tutup firman kita hari ini dengan berdoa. Bapa yang kasih, Bapa yang kudus, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur, mengampuni, untuk senantiasa mengasihi baik teman-teman kami, adik-adik, Bapak, Mama, asisten rumah tangga, kakek, nenek, semua yang mengenal kami, Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman bagi hidup kami dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama-Mu yang kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentunya adik-adik dapat minta tolong pada papa mamanya ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan di gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Teruslah ingat untuk mengasihi dan mengampuni sahabat kita ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan saat ini kami anak-anak-Mu boleh memberikan persembahan. Kami mengucap syukur oleh karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Dan hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Berkati juga setiap orang tua kami yang sudah bekerja. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati sehingga mereka juga boleh bekerja dengan baik. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemi COVID yang semakin meluas, kami sebagai anak-anak Tuhan hanya datang memohon belas kasih dan anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Di tengah-tengah pergumulan ini, kami anak-anak Tuhan memohon kiranya Tuhan memberikan jalan keluar supaya bangsa kami boleh terbebas dari COVID-19. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa supaya
nanti kami sebagai anak-anak sekolah minggu juga boleh kembali lagi dapat beribadah di gereja secara offline. Terima kasih, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan juga memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami. Tuhan tolong supaya mereka juga tetap sehat, tetap kuat untuk boleh melakukan pelayanan-pelayanan sekolah minggu bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi inilah doa kami, persembahan kami, dan kami mau menaikkan semua doa-doa kami ini hanya kepada Tuhan sebagai Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menjaga dan melawat kami. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih ya sudah setia kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.